ada yang mengkritik sana-sini. Kita semua supaya melihara budaya santunnya, ramah tamahnya Indonesia, budaya sopan santun kita. Sopan santun itu adalah cara untuk menghalangi orang berpikir kritis. Otak kita tidak didesain untuk sopan santun. Sopan santun itu adalah bahasa tubuh, bukan bahasa otak. Itu bedanya. Saya bersopan santun pada orang yang lebih tua. Tapi kalau bertengkar, tidak boleh kesopan santunan itu mencegah saya mengedit pikiran saya. Kalau enggak, palsu yang keluar kalimat saya. Itu yang diterangkan oleh Pak Jokowi. Jangan, kalau mau kritik, jangan kasar dong. Oke, supaya kritik tidak tiba, maka sesopan-sopannya. Cara paling sopan adalah jangan kritik. Konyol. Saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun. Saya saksi hidup. Ya, saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup. Saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo waktu itu. Tidak saya lihat. Jadi siapapun yang bisa, saya bisa saksi. Jadi kalau Anda bilang Jokowi merawat demokrasi, Jokowi tiba ketika Indonesia sudah demokratis. Jadi bagaimana mungkin Anda bilang Jokowi sedang merawat demokrasi? Dia memberantakkan demokrasi, itu intinya. Demokrasi itu betul, tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya sopan santun kita. Kalian mau saya bicara sopan atau apa adanya? Kalau ada wartawan media saya harus bicara sopan sekali. Kalau nggak ada wartawan saya bilang tidak semua. Saya harus katakan ini agak keras sedikit karena menurut saya sudah ada terlalu banyak kita agak keluar koridor yang pengamat-pengamat tanpa data yang jelas membuat keruh. Itu mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo. Biasa ada yang nyinyir, ya kan? Mana bisa kasih makan? Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Tidak semua. Nanti dibilang saya dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe. Tidak semua. Hidup Jokowi! Selama 10 tahun saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi merasakan bahwa betapa banyak yang dilakukan Pak Jokowi buat negeri ini. Nah, itu kita juga harus jujur mengakuinya. Ada yang mengkritik sana-sini. Kita semua supaya melihara budaya santunnya, ramah tamahnya Indonesia, budaya sopan santun kita. Saya akan sopan dan santun pada ulama. Saya sopan dan santun pada orang tua. Saya nggak mungkin sopan dan santun pada pejabat. Kalau Rocky Gerung berpendapat, mesti sopan dan santun. Kasih kritik tapi sopan, artinya jangan kasih kritik. Kan dasarnya itu kan. Nah, begitu. Bertemu Jokowi, Luhut minta publik kritik pemerintah dengan santun. Yuk, santun yuk. Tetapi mana lebih santun dengan kata-kata dasmu, kampungan, masak saja kepala itu, keluar aja keluar negeri. Lebih santun mana ya? Mana itu kata-kata yang santun? Luhut nggak paham esensi dari kritik. Dia ngomong begini tapi dia sendiri, kau yang gelap, surga aja kau, pergi aja kau dari Indonesia. Sopankah begitu? Kritik bukan soal santun atau tidak santun. Kritik sendiri merupakan respon terhadap kebijakan yang dirasa tidak santun. Jika kebijakan yang dibuat ugal-ugalan, masyarakat harus menyampaikan dengan kata yang santun, kata yang manis. Ajakan untuk menjaga budaya sopan santun memang relevan lah dengan nilai-nilai ya Indonesia, ya nilai Pancasila. Namun demokrasi bukan hanya soal gaya menyampaikan kritik ya, tapi juga soal substansi dari kritik itu sendiri. Menekankan kesopanan tanpa memberikan ruang yang cukup bagi kritik substantif ya justru berisiko mengerdilkan diskusi publik yang kritis dan konstruktif. Nah, lalu berikutnya adalah soal sikap sinis ya, skeptisisme di publik ya. Jadi Luhut juga menyayangkan sikap sinis masyarakat terhadap program pemerintah gitu ya. Namun sepertinya dia mengabaikan alasan di balik sinisme ini, yaitu soal kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan yang seringkali tidak transparan, yang tidak efektif, atau bahkan dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil. Mengkritik sikap publik tanpa introspeksi atas kebijakan pemerintah adalah bentuk pengalihan isu yang sangat kurang produktif kalau menurut saya. Kalau kita bicara soal kesopanan, ya saya rasa
seruan Luhut agar masyarakat mengkritik dengan santun ini berpotensi menjadi ya hanya sebagai tameng bagi pemerintah untuk menghindari akuntabilitas atas kebijakan yang bermasalah. Ada Bapak Luhut lagi. Jadi kemarin Pak Luhut ini nemuin Pak Jokowi di Solo. Jadi dia minta supaya publik ngeritik pemerintahnya itu dengan santun. Tapi Bapak ingat nggak, kemarin pas baru demo Indonesia Gelap, Bapak itu ngatain loh. Kata Bapak, kamu itu yang hitam. Waduh, kok rasis gitu ya? Menurut kalian gimana nih? Ngeritik pemerintah emang harus santun atau gimana? Ada pernyataan yang menarik dari LBP sepulangnya menghadap Mulyono di Oslo. Dia bilang bahwa dia adalah saksi hidup kalau Mulyono tidak pernah melanggar hukum dan tidak pernah melanggar konstitusi. Padahal kita tahu sendiri kenyataannya seperti apa. Lalu, apakah pernyataan LBP tersebut bisa diartikan seperti ini? Yang pertama, jangan pernah ada kata adili Mulyono. Yang kedua, jangan pernah persoalkan Wapres Konoha, yaitu anaknya Mulyono. Atau pernyataan nomor 3, jika terjadi sesuatu sama pemimpin Konoha saat ini, maka Wapres Konoha yang anaknya Mulyono memenuhi syarat untuk menggantikan pemimpin Konoha saat ini. Kita tunggu saja beberapa hari ini gebrakan yang akan dilakukan geng SOP setelah trio ini menghadap Mulyono di Solo. Sebagai informasi saja guys, geng SOP ini mencoba menggeser tuntutan rakyat dari adili Mulyono dan oligarki menjadi turunkan gemoy dan kembalikan tenterong ke baraknya. Dahsyat kan Mulyono? Luhut Binsar Panjaitan minta masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah dengan cara yang santun. Oh, harus santun. Oke. Saya santun ya. Nuwun sewu, Bapak Presiden. Nyuwun 2000. Nyuwun sewu, ngapuntene Bapak Wakil Presiden. Mohon maaf, Bapak Menteri. Ngapurane, ngapunten Bapak pejabat-pejabat negeri. Saya mau usul kalau korupsi itu diberantas habis, boleh kan? Terus saya usul kalau koruptor itu dihukum metong, boleh nggih Bapak Presiden pemerintah? Terus orang-orang miskin disejahterakan nggih Bapak Menteri? Untuk Bapak Presiden ngapunten, tolong Pak janji-janjinya ditepati nggih. Jangan ada lagi yang diingkari. Gimana? Sudah santun belum Pak Luhut Binsar Panjaitan? Santun. Gimana mulut netizen? Santun kan? Saya sih santun. Ya, saya sudah mau santun, tapi sahabat-sahabat mulut netizen ini tetap nggak mau santun. Yuk kita baca. Kritik keras saja tutup telinga, apalagi santun. Ya juga. Kami meminta pemerintah biar mikir, bukan baper kalau dikritik. Tuh, dengerin. Nggak perlu. Mereka aja nggak ada santunnya sama rakyat. Oh, di ulti. Saya harap pemerintah menanggapi kritik tidak dengan cara harus santun ya. Tuh. Pemerintah ngilep uang rakyat emang perbuatan yang santun. Santun. Kan caranya bagus, baik, nggak ngerampok, santun tuh. Lah, gimana? Giliran korupsi, santunkah pejabat kalian? Santun. Mereka itu nggak nodong, nggak ngebegil. Mereka korupsi. Harusnya sih analisa, Pak.
kenapa bisa kritik rakyat tidak santun seperti itu. Kami bukan lagi marah, tapi muak. Lah, itu. Rakyat sudah muak dengan keadaan ini. Rakyat sudah muak. Kalau kalian gimana sahabat mulut netizen? Muak gak? Muak gak? Kita ngeritik itu karena apa? Karena muak. Muak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya pernyataan yang cukup mengejutkan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan ya. Setelah beliau bersilaturahmi mendatangi kediaman Pak Joko Widodo ya di Solo, dan setelah berbincang-bincang dengan Pak Jokowi, Pak Luhut Binsar Panjaitan kemudian menemui wartawan dan mengatakan bahwa akhir-akhir ini kan banyak sekali ya yang mengkritik mantan Presiden Jokowi ya, terutama soal ijazah palsu dan bahkan soal kebijakan-kebijakannya yang ya membuat rakyat semakin menderita, pasal akibat dari kebijakan-kebijakan yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Dan di sini Pak Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa bagi para pengkritik Pak Jokowi, bagi para akademisi ataupun para politisi, kalau mau mengkritisi atau mengkritik Pak Jokowi sebaiknya ya dengan sopan santun dan menggunakan adab ketimuran dan segala macam ya. Di sini terdengar sangat lucu sekali bahwa statement Pak Luhut seolah-olah ya ingin mengatakan bahwa ya tidak usah mengkritik lah, lebih baik diam. Itu kan sama aja seperti itu. Pasalnya mengkritik dengan sopan santun ini sesuatu yang kontras sekali ya, yang ya paradoks sekali. Tujuannya mengkritik tetapi dengan sopan santun. Bagaimana mengkritik dengan sopan santun? Mengkritik biasanya itu ya dengan tegas, dengan lugas, dengan ya berapi-api dan memberikan solusi, itu mengkritik. Tetapi kalau sopan santun itu adab kepada orang tua, kepada guru, itu dengan sopan santun. Dan di sini juga direspon oleh Bung Rocky Gerung ya. Dari dulu Bung Rocky Gerung mengatakan bahwa kalau mengkritik dengan sopan santun itu sama aja tidak boleh mengkritik ya. Bung Rocky berkali-kali menegaskan hal itu, dan kritik sesungguhnya sesuatu kebijakan yang dikritik berarti kebijakan itu memang tidak sopan santun kebijakannya, makanya dikritik. Kalau kebijakannya itu memang memihak kepada rakyat ataupun ya tidak bermasalah dengan rakyat, pasti tidak ada muncul kritik-kritik dari rakyat itu sendiri. Dan di sini kita sebagai rakyat Indonesia wajiblah mengkritik para pemangku jabatan, para pemerintah yang notabene kita gaji dengan uang pajak dari kita sendiri. Jadi wajar kalau kita sebagai rakyat biasa mengkritik kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi pemerintahnya sendiri seolah-olah ya dalam tanda kutip tidak mau dikritik. Jadi membuat statement kalau mau mengkritik ya dengan sopan santun. Ini kan sama aja tidak boleh mengkritik. Dan Pak Luhut juga menegaskan seolah-olah ya Pak Luhut ini pasang badan buat Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa sudah puluhan tahun bekerjasama dengan Pak Jokowi, dan dia bahkan dalam tanda petik menantang ya bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah melanggar aturan, tidak pernah melanggar konstitusi. Ya aturan-aturan di negara inilah di dalam menerapkan kebijakan-kebijakannya. Tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa mulusnya perjalanan Gibran menjadi wakil Presiden Prabowo itu kan sangat mencederai demokrasi ya. Bahkan kita semua masyarakat Indonesia tahulah Gibran belum cukup umur, undang-undangnya dirubah. Gibran katanya tidak berminat menjadi wakil presiden, tetapi kenyataannya menjadi wakil presiden. Dan di Mahkamah Konstitusi sendiri
Menurut pasal nomor 90 ya di Undang-Undang Konstitusi sendiri, Gibran juga mulus-mulus saja, bahkan di situ ada pamannya. Kan banyak sekali yang mencederai arti demokrasi itu sendiri. Jadi seolah-olah Pak Luhut ini menutup mata atas apa kejadian kemarin ya. Dan ya sudahlah, tidak bisa kita pungkiri lagi, itu sudah terjadi. Dan ya banyak sekali kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang notabene menerobos ataupun ya belum lagi kebijakan isu tentang 3 periode, belum lagi isu tentang ijazah palsu. Kenapa tidak dikelirkan dan selalu menjadi polemik di masyarakat, dan masyarakat Indonesia selalu istilahnya berandai-andai ataupun menganalisa sendiri. Dan di sini bukan hanya Bung Rocky Gerung ya yang ikut mengkritisi pernyataan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Banyak sekali netizen yang ramai sekali merespon apa yang diucapkan oleh Pak Luhut mengenai mengkritik dengan sopan santun. Dan kita ya sebagai masyarakat yang di bawah, masyarakat Indonesia, tentunya berpegangan pada kebebasan berpendapat itu kan hak semua warga negara. Jadi tidak ada pembatasan-pembatasan, aturan-aturan harus sopan santun segala macam. Kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi itu adalah hak warga negara. Hak warga negara berhak mengucapkan apa yang menjadi pendapatnya. Jadi tidak bisa dihalang-halangi, apalagi dengan ya adab sopan santun segala macam. Itu nggak ada. Jadi ini kalau menurut saya sih, ini seolah-olah mengatakan bahwa nggak usahlah mengkritik, lebih baik diam saja. Pesannya itu seperti itu. Dan saya sangat setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Bung Rocky Gerung ya, yang mengatakan bahwa tetaplah mengkritik, tidak pedulikan apa yang dikatakan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, ya kan? Ya, saya juga sangat setuju dengan para netizen yang merespon balik dengan nada sopan santun. Tetapi yang menjadi catatan besarnya adalah Pak Luhut menyarankan agar masyarakat mengkritik dengan sopan santun. Tetapi berkali-kali presiden kita, presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, merespon para pengkritiknya dengan kata-kata kasar. Ya sebut saja ndasmu dan banyak lagi lah. Biarpun anjing menggonggong kita tetap jalan terus. Dan Pak Luhut sendiri mengatakan bahwa ya kemarin menyikapi tagar Indonesia gelap. Bahkan mengatakan ya silahkan ke surga duluan, kampungan lah. Itu apa tidak lebih sopan dari para pengkritik yang sekarang ini? Harusnya mau mengatakan hal seperti itu, mengaca dulu. Kita pernah mengatakan apa? Presiden kita mengatakan apa? Pak Prabowo aja berkali-kali, bahkan di pidato di ulang tahun Gerindra kemarin, yang setahu saya sampai 3 kali mengatakan dasmu. Bagi para pengkritik yang mengkritik kabinetnya gemuk, itu disebut ndasmu. Coba, apakah itu bentuk sopan santun? Kita mau mencontoh siapa kalau bukan mencontoh atasan seperti presiden, para pejabat. Orang presidennya sendiri aja tidak mencerminkan sopan santun. Bahkan Pak Prabowo sampai meledek, kalau pidato harus sopan. Ya, Anda bisa saksikan sendiri videonya di pidatonya Pak Prabowo di ulang tahun Gerindra. Sampai meledek dan ya dengan mimik muka yang begitulah seperti biasanya. Itu kan sangat melukai perasaan masyarakat. Kalau memang Pak Luhut mengatakan harus dengan sopan santun. Presidennya sendiri aja nggak sopan santun kok. Bahkan presiden menawarkan ini saya mau berpidato dengan sopan atau dengan biasa. Bahkan para audien atau orang-orang Gerindra pun mengatakan yang biasa saja. Dan akhirnya keluarlah kata-kata ndasmu sampai 3 kali. Harusnya itu menjadi acuan ketika kita mengatakan harus sopan santun. Presiden kita sendiri aja merespon para pengkritiknya dengan tidak sopan santun, dengan kata-kata kasar. Jadi wajar kalau masyarakat ini mengkritik dengan kata-kata yang tidak sopan gitu loh.
contohnya atau kepalanya sendiri aja seperti itu. Dan bahkan Pak Luhut sendiri udah mengatakan bahwa para pengkritiknya ini kampungan lah segala macam. Itu kan apakah itu lebih sopan dari para pengkritiknya? Kan enggak. Jadi disitulah kita harus ya bisa menempatkan diri baik-baik supaya tidak dikritik balik oleh para netizen, oleh para masyarakat Indonesia. Jadi mau dikatakan bagaimanapun, itu sudah terjadi. Pak Prabowo telah mengatakan berkali-kali, ndas mula, apalagi kemarin jubirnya, PCO-nya kan, mengatakan merespon soal teror kepala babi dimasak aja. Apakah itu bentuk yang sopan? Itu kan seolah-olah melecehkan ataupun ya tidak ada empati sama sekali kepada orang yang diteror. Dan di situ aja udah kelihatan. Jadi orang atasannya aja berkali-kali mengeluarkan kata-kata kasar, tetapi masyarakatnya disuruh berkata-kata sopan santun. Ini kan contohnya aja seperti itu kok kita suruh sopan santun. Jadi ya kalau mau mengatakan seperti itu ya berilah contoh yang bagus-bagus dulu, yang sopan-sopan dulu, jangan yang kasar-kasar. Nanti kita para masyarakat Indonesia, para netizen juga membalasnya dengan kasar dan mudah sekali dipatahkan oleh para netizen. Dan ini sebuah catatan besar ya. Dan kata-kata Pak Luhut pun sudah viral dari kemarin yang mengatakan mengkritik dengan sopan santun, sementara Pak Presiden merespon para pengkritiknya dengan kata-kata kasar dan ya kurang pantas lah ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, supaya subscribe agar dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.